buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Ya untuk bisa ketawa-ketawanya aja, rame ikut-ikutan aja gitu. Kritik-kritikan. Mereka mau tidak itu. Dan 3 bulan sekalinya itu mandi di luar. Orang kan dulu nunggu Agustus kan. Iya, tapi mudah-mudahan aja. Ya, Pak. Silakan Pak. Ini ada pajak. Kalian kali mungkin karena Pak Gubernur nggak banyak, kita langsung aja Pak untuk berpresentasi mengenai rencana proses untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini dari tim kami dari Pemprov DKI dan kita presentasi Pak. Ya, silakan aja. Ada presentasi. Terima kasih Pak atas kesempatan. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan teknologi pembayaran pajak kendaraan bermotor Samsat. Kontennya pendahuluan untuk perusahaan masalah, solusi masalah, cara pembayaran, rencana pengembangan, serta manfaat pengembangan dan mekanisme sistem yang akan dibangun. Untuk pendahuluan Pak, Samsat yang mungkin sudah kita analisa bahwa untuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi lalu lintas dan angkutan jalan yang mengikuti registrasi, identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi serta pembayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib jalan kecelakaan lalu lintas yang boleh dilaksanakan. Selanjutnya instansi terkait Pak yang ada di dalam Samsat itu ada kepolisian, Pemda, Jasa Raharja dan PT Bank DKI. Dan di sini juga untuk kepolisian dia sebagai koordinator Samsat registrasi dan identifikasi. Untuk dinas pelayanan pajak sebagai menyediakan sarana pelayanan dan menetapkan besaran pajak, serta Jasa Raharja mengelola sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dan PT Bank DKI menerima pembayaran di Samsat. Silakan Pak. Dari angka untuk wajib pajak Pak sekitar 7,5 juta yang mungkin kita sudah data-data dari dinas pelayanan pajak bahwa wajib pajak kendaraan bermotor yang telah melakukan pembayaran sekitar 4,5 juta dan 3 juta pajak kendaraan bermotor yang belum melakukan pembayaran serta 5 juta wajib kendaraan bermotor yang telah diverifikasi Pak dengan data pendudukan dan catatan sipil. Seperti itu, kemungkinan ada 5 juta ya. Ataupun motor Mas. Selanjutnya sasaran mau kita capai Pak. Di sini adalah kita meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat wajib pajak serta pihak ketiga. Selanjutnya meningkatkan kelancaran mekanisme kerja dalam pemungutan pendapatan daerah dan mengupayakan pencapaian target dan peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan. Dari sini dasar kebutuhan bahwa akan dikembangkannya adalah yang pertama Pergub 16 Pak dari tahun 2000 tentang tata cara penerimaan pembayaran pajak daerah. Selanjutnya kita akan menggunakan database Regiden, database kepolisian sebagai dasar perhitungan pajak karena pertama kali data itu muncul dari kepolisian. Yang ketiga pengembangan sistem dan infrastruktur, dan yang keempat tuntutan reformasi birokrasi. Selanjutnya, nah di sini perumusan masalah Pak, maaf menggunakan ini, di mana saya punya wajib pajak kendaraan bermotor yang perlu dimonitor pembayarannya Pak. Terus mungkin dari eksekutif berapa banyak wajib pajak yang belum membayar kendaraan bermotor, saya berapa jumlah total kendaraan bermotor yang ada saat ini, saya berapa jumlah kendaraan bermotor di Bank DKI, dan berapa penerimaan pajak kendaraan bermotor sampai dengan saat ini. Terus bagaimana agar wajib pajak kendaraan bermotor lebih gampang atau lebih mudah melakukan pembayaran. Nah, seperti itu, bagaimana cara saya mendapatkan semua informasi ini secara
online, cepat, dan real time. Selanjutnya, nah di sini Pak, solusi masalah kita adalah yang pertama Samsat online, yang dimana Dinas Pelayanan Pajak sebagai pengelola data pajak ini akan melakukan integrasi Pak dengan 3 instansi sekaligus Bank DKI, Ditlantas dari Kepolisian dan Jasa Harja. Kita mengintegrasi di mana dengan integrasi ini kita menambahkan sedikit dari mungkin yang sudah sekarang existing sekarang berjalan Pak, mungkin sudah bagus gitu, kita tambahkan sedikit dengan kemajuan teknologi saat ini seperti sistem barcode Pak, yang kita bisa lebih mudah supaya penginputan lebih akurat dan tidak adanya kesalahan. Karena dari sistem yang ada dari kepolisian Pak, khususnya BPKB, dia sudah mengeluarkan barcode gitu. Jadi kita sudah bisa menggunakan data itu dengan cara interkoneksi langsung ke kepolisian, data dari jadi kira-kira seperti. Jadi kemungkinan dengan data barcode itu bahwa si penginput itu sudah meminimalisir kesalahan dari penginputan data tersebut. Selanjutnya digital signature, ya kan, dimana dari tanda tangan yang terdapat di surat ketetapan pajak kadang-kadang berubah, mungkin struktur organisasi berubah, cetakan sudah mulai banyak, dan disitu mungkin kita akan mengembangkan ke arah yang bisa dengan digital signature. Serta dashboard informasi sistem di mana sampai saat ini mungkin untuk data real time, khususnya eksekutif untuk mengambil keputusan, dashboard itu mungkin belum akurat atau belum ada. Nah, oleh karena itu di sini kita akan kembangkan itu Pak. Dengan adanya itu koordinasi dan pengawasan dapat dilakukan dengan secara cepat, monitoring pajak kendaraan bermotor secara real time, keakuratan dan reliabilitas dapat dijaga, serta efisiensi waktu pekerjaan dan biaya operasional, serta akses kapan saja di mana saja Pak yang kita mau pilih. Ya kan? Selanjutnya, nah di sini kita dari Bank DKI mungkin ingin sebagai anak daripada Pemda DKI ingin juga memberikan kemudahan Pak atau pelayanan publik, di mana pembayaran pajak kendaraan motor kita akan akomodir menggunakan mobile banking. Internet udah jalan belum? Internet banking Belum kan? Bulan ini bisa jalan. Bisa jalan ya? terus teller bank mungkin yang sudah sekarang berjalan, Handphone semua internet bisa, emang bisa. ATM serta edisi Pak yang mungkin nanti akan kita Minimal ATM juga bisa pakai ATM bank lain. bisa kita nanti bisa pakai channel-channel ATM bank lain. Selanjutnya, nah di sini mungkin rencana perubahan Pak, di mana kita memberikan inovasi mungkin, di mana pengesahan tahunan yang saat ini kita harus datang ke Samsat, ya kan, kedepannya mungkin pengesahan tahunan itu kita usahakan hanya di perbankan. Gitu, Pak. Artinya pengesahan tahunan hanya di perbankan, ketika dia mulai perpanjangan baru dia kembali ke Samsat karena ada aturan cek fisik yang harus dilakukan serta penggantian plat nomor. Oleh karena itu dengan pengesahan tahun mulai perbankan ditambah dengan penggunaan teknologi barcode dan digital signature serta integrasi, kemungkinan seluruh proses ini akan jauh lebih cepat Pak. Oleh karena itu kepada masyarakat mungkin yang saat ini ya kan mengantri ke Samsat untuk membayar, nantinya kita akan buka di sebelah ATM, edisi maupun brand kita. Selanjutnya, nah di sini mungkin manfaat pengembangan Pak, mungkin bagi wajib pajak kita di sini untuk mengembangkan di mana adanya early warning Pak, 7 hari, sebulan ataupun mungkin 2 bulan sebelum masa jatuh tempo pembayaran pajak kita sudah memberikan early warning dengan mungkin sedikit melakukan enhancement gitu Pak, email ataupun dengan nomor telepon gitu ya, dengan SMS broadcast atau mungkin dengan email broadcast kepada wajib pajak. So kita mengingatkan bahwa sudah saatnya jatuh tempo gitu Pak, dan sudah saatnya untuk bayar. Kita kemudian dalam melakukan pembayaran ketika sudah mendapatkan warning itu dia hanya tinggal datang ke perbankan untuk melakukan pengesahan tersebut. Setelah prosesnya mungkin jauh lebih cepat. Yang kedua mungkin manfaat bagi pemerintah daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik serta real time monitoring yang mungkin real time monitoring itu akan kita berikan kepada seluruh instansi terkait. Ya. Selanjutnya untuk peningkatan pendapatan pajak serta online setoran pajak di seluruh PT serta support good and clean government. Selanjutnya untuk bagi Ditlantas peningkatan layanan pada wajib pajak, tersedia data untuk kebutuhan RTMC dan NTMC, sama untuk support good and clean government. Bagi jasa raja sendiri, online monitoring pendapatan dari wajib pajak, tersedia fasilitas pembuatan file splitting otomatis untuk dikirim ke kantor pusat jasa raja. Dan bagi kita Bank DKI, peningkatan layanan kepada stakeholder, peningkatan nasabah bank, serta peningkatan aktivitas transaksi bank.
Nah, di sini ada mekanisme mungkin yang saat ini Pak, kita berikan mekanisme satu untuk pembinaan BPKB dan STNK saat ini, di mana berkas cek fisik itu kita input melalui Dinas Pelayanan Pajak. Gitu, Pak. Selanjutnya data itu akan diberikan kepada kepolisian serta ditambah mungkin dari APTM yang lain Pak. Selanjutnya ketika nasabah itu sudah mulai bayar masuk ke dalam pendaftaran BPKB, nanti kita akan scan barcode gitu Pak. Tapi karena mekanisme saat ini mungkin datanya diinput mungkin dari Dinas Pelayanan Pajak, ada kemungkinan tidak adanya integrasi langsung Pak gitu. Oleh karena itu mekanisme ini akan kita kembangkan Pak. Kembangkan dengan mungkin mekanisme yang perubahan di mana data Polri yang akan kita ambil sehabis cek fisik, karena memang cek fisik itu adalah miliknya Polri. Ya kan, sehabis itu Dinas Pelayanan Pajak melakukan interkoneksi setiap data yang diminta di pendaftaran BPKB. Oleh karena itu data itu benar-benar akurat langsung dari Dinas Kepolisian. Selanjutnya, nah ini mungkin yang untuk dari sisi sistem Pak, di mana kita punya dua pembayar atau dua wajib pajak, ada yang menggunakan teller, maksudnya dengan cash atau tunai, selanjutnya dengan pemindah bukuan dengan e-banking. Sekarang pertanyaan, kalau saya pakai ATM lain, nggak punya nasabah di Bank DKI, bisa nggak Pak? Bisa, kita menggunakan virtual account Pak. Bisa kan? Bisa. Nah itu penting. Iya. Jadi dia harus buka. Jadi Jadi PBB itu kan kacau tuh. menunya transfer Pak. Iya karena PBB itu kacau gitu dulu. Ya. PBB itu kalau dibikinnya virtual account juga bisa Pak. Jadi menunya transfer dari. Nah, dulu PBB itu kacau kan, bank tuh nggak pengen dibayar malah. Kita aja nafsirin mau bayar. Iya. Itu jadi konyol. Itu masih sebenarnya kadang-kadang bayar uang. Saya 1,5 tahun di sini, saya bisa merasa saya dimainin politik itu Pak. Saya bilang gitu. Mungkin itu sebuah ketidaksengajaan. Tapi saya orang politik, saya merasa itu subversif gitu. Iya. Itu seolah-olah sengaja untuk ngerjain kami orang banyak. Sama saya PBB sekarang, sengaja. Semua pukul rata, yang miskin juga. Perintah itu tidak itu, rumah susun apartemen, yang mana hijau, hajar dulu. Nah, kita bisa merasa orang pajak ini ngerjain kami gitu. Ya, kita bisa suuzon gitu loh Pak. Iya. Jadi kelihatan, banyak PBB dikerjain setengah mati persoalan. Padahal semua bank, padahal dari pusat diserahkan pada kita. Tinggal ikutin aja yang pusat udah gitu. Kenapa masih dirubah sistem? Sampai masih bayar orang, alasannya kalau orang nggak dibayar nggak mau. Orang nggak dipungut nggak apa-apa, dia bayar juga mau kok. Untuk satu hari saya makan siang sama orang BCA. Saya juga kaget, kamu kurang ajar banget sih. Mau minta duit bayar sekian ribu gitu. Siapa yang bilang bayar Pak? Gak usah bayar juga nggak apa-apa, kita dibilang orang kita minta sama nasabah kok. Lebih enak buat kita income bayar nih. Udah hampir setahun jalan baru ketahuan gitu. Setengah mati nyari orang semua, paksa harus Bank DKI. Bank DKI diserbu drop. Banyak yang nggak betul waktu itu nggak. Online-nya masalah. Saya pikir kita nggak bisa maksa semua orang kalau kita bikin sistem ini. Ini bagian dari kita. Saya nggak mau semua harus dipaksa ke Bank DKI lagi. Ini seperti PBB. Jadi semua orang bisa bayar. Kalau bayarnya gimana? Ya orang itu harus bayar. Bapak bisa kenakan cas saja kepada dia, nggak apa-apa. Atau dia cas dari orang, nggak apa-apa. Nah, jadi nggak perlu B2B, dia mempersulit juga. Wah, WP nya WP nya yang bukan WP nya. Ini maksud saya, ini adalah bagian dari Bank DKI membantu DKI. Saya tanamkan triliunan untuk Anda. Dan gaji Anda lebih besar daripada gaji saya loh, penghasilan saya. Dan saya nggak ada kantin. Kalian ada kantin, kalian 16 bulan gaji, saya hanya 12 bulan gaji. Anda jangan mengatakan, Anda bisa korupsi, bisa minta properti. Oh, kita bicara jujur ini. Nah, maksud saya, Bank DKI harus membuat sistem seperti ini. Itu kan saya ngomong kan, saya minta ini kan. Yang itu kesulitannya polisi, tanda. Soalnya kita masa bodoh. Udah ngomong aja jalanin aja. Sekarang terbukti tuh, lebih dari setengah kendaraan tidak bayar, polisi juga nggak bisa nangkap. Ini akibat apa? Akibat platnya 5 tahun. Siapa yang tahu pajak udah bayar nggak bayar plat 5 tahun?
Orang nggak mau bayar. Orang nggak pakai helm yang ada razia kok. Ya untuk apa berdebat soal itu? Orang bisa buktikan udah bayar kok. Dia bisa lihat dari online di kita udah bayar apa belum. Polisi juga bisa tinggal buka di handphone, bisa cek langsung handphonenya, so bisa ngecek orang plat nomor ini udah bayar apa belum. Kan kira-kira begitu kan, teknologinya begitu. Betul, Pak. Polisi ya semua ya ada komputer di mobilnya gitu. Kalau yang maju ya, hampir semua polisi punya handphone. Nah maksud saya nggak tahu sistemnya gimana. Saya ini persis PBB. Semua bank bisa lakukan pembayaran, harus kasih buka, kasih mereka. Dibuka buat mereka. Soal bank itu mungut dari orang, itu bisnis. Iya. Itu bisnis dari pelayanan nasabah. Kalau bank BNI ngecas saya 7.500 untuk bayar, ya bayar kredit card, lama-lama gue nggak mau langganan di BNI, gue pindah bank yang cas saya 2.000. Iya. Betul. Nah itu yang saya butuh. Iya. Jadi saya tidak mau lagi kasus PBB pertama, semua ngemis sama Bank DKI. Terus semua bank mau buka nasabahnya bayar, Bank DKI cas. Nggak ketemu. Belum tentu semua bank mau lakukan. Dicas hitungan lagi, sistemnya lagi, dihitung pajak penghasilan lagi, sakit kepala itu Pak. Tapi kalau masing-masing bank ngecas itu sebagai biaya administrasi dari nasabahnya, semua beres. Bapak juga maksud saya Bank DKI nggak usah cari duit dari bank lain. Ini untuk mempermudah orang DKI bayar pajak. Begitu ini link ini jadi, lepasin aja data ini kepada mereka. Jadi mereka tidak bayar lewat Bank DKI pun bisa. Baru semua bayar. Nah itu yang saya bilang ke bapak-bapak itu. Nggak usah cari untung dari sini. Kita kan cari untung kan sudah dari bayar pajak, orang bayar lebih dari setengah bayar, saya sudah untung. Bapak mau berapa 3 triliun dari? Mau kasih. Mau kasih, kamu 3 triliun. Gitu loh, tapi tolong ini jangan sistem ini. Dulu saya tahun lalu ya saya minta ya Pak ya, kata ketemu polisi, kata kita makan. Wah ini soal nge-stempelnya gimana, sampai kita usul mau stempel di polsek, di polres, kita nggak usah. Kita nggak mau tahu, kita ketemu dia ngomong. Stempel pengesahan STNK. Nggak usah stempel pengesahan STNK, ya udah ada bukti dia transfer, nggak ada bukti keluar pun, Anda cek aja, sama kayak razia kok. Anda cek aja mana yang belum bayar, kan kelihatan plat bulan sekian gitu loh. Kalau Anda udah bayar, mana buktinya? Kalau nggak ada bukti saya cek. Kalau ada mau aman, Anda bawa bukti. Kalau dia ngotot, saya nggak bicara sama polisi. Lantas baru ini lebih, jadi orang koboi juga kan. Saya nggak bilang sama dia. Sekarang aja Anda nggak sanggup razia buat saya. Tapi dengan sistem ini, kita langsung lihat di kendaraan B berapa yang tidak bayar nih. Kita kan publikasikan, maksudnya pada Kominfo itu Pak. Jadi Kominfo kan keluar Pak. Data itu saya mau keluarkan di website Jakarta Go ID. Basuki, kendaraan ini tahun sekian, B sekian tidak bayar. Ya tetangga saya kan lihat semua nih. Gila nih Basuki ini tidak bayar STNK mobil motornya. Nah saya maunya itu sebenarnya. Harusnya itu pun bisa dikeluarkan. Bisa Pak. Keluarkan. Data di kami kan, datanya yang ada ini dari kami, kami tinggal mengeluarkan. Ya, maksud saya dikeluarkan di website Pak. Biar seluruh orang Jakarta tahu 3.000 lebih kendaraan tidak bayar itu. 3 juta ya, 3 juta itu siapa saja. Orang bisa lihat, bagi per wilayah Pak, disusun. Iya. Jadi kita kasih judul, silakan lihat tetangga Anda atau siapa tidak bayar pajak. Nah kalau kita, Sekalian updating data, mungkin di antara mereka ada yang kendaraan yang sudah Hilang. tabrakan. dia kan ngomong, dia malu, dia kan ngomong kan. Mereka minta dihapuskan. Dia pasti akan teriak Pak, karena malu. Saya enggak loh, saya sudah, Dari jual. Atau sudah total. saya sudah jual, udah offer ke orang lain. Karena mau pikirin, di data kami begitu. Nah ini cara menghukum warga, karena tipiring itu nggak jalan semua. Saya lagi pikirkan cara-cara mafia juga itu, mafia yang agak oke lah dikit. Permalukan itu, suruh push up, suruh lari, kamu bisa nuntut saya. Jualan-jualan nyebrang sembarangan, nggak baik. Saya lihat aja di sub kita, ini setiap pagi lihat itu, masih cegat-cegat motong jalan melintang motor kayak gitu.
dicuekin. Coba kita pulang sore-sore, kalau saya pulang sore-sore lewat tongkol segala macam, potong sampai dikunci, disup, dicuekin. Dia tahu Anda nggak bisa nangkap saya. Dia keterlaluan, dia ini mesti beres. Ini kapan bisa jalan ini? Apa baru wacana atau gimana? Udah punya Sudah sistem? kita siapkan Pak, sudah apa namanya? Kemarin kan masih bicara mengenai bagaimana. Boleh nggak Pak saya sampaikan Pak? Jadi kalau aplikasi yang selama ini digunakan kan pada prinsipnya juga relatif belum ada keluhan ya. Dan itu masih bisa dioptimalkan Pak yang sekarang ini. Bahkan aplikasi untuk membayar ke bank itu juga sudah disiapkan Pak, mau pola host to host dan maupun dengan pola ATM. Kalau yang untuk di kami Pak, sebetulnya sudah tersedia untuk bayar ATM itu dari tahun 2008. Sudah pernah Pak. Ya, sudah pernah Pak. Jadi tinggal dioptimalkan. Kalau kami melengkapi itu ya tinggal itunya saja ya, sinkronisasi data dengan kode-kodenya Pak. Karena fasilitas di ATM pun ketika tidak ada huruf, tidak menyebutkan, tidak ada fasilitas huruf, pasti kan harus kita rugikan lagi Pak di dalam sistemnya. Jadi saya dengan teman-teman kalau untuk optimal betul ya untuk aplikasi itu yang sudah ada dengan sinkronisasi semuanya sekitar 2 bulanan. Karena datanya itu pasti banyak. Kerjain aja. Jadi maksud Bang DKI nggak usah bikin lagi tuh. Kalau Pengembangan, untuk Pak. efisiensi menurut saya tinggal mengembangkan yang kami untuk melengkapi yang lain. ada. Data pun di Kominfo-Mas Pak. Maintenance juga masih cukup memadai. Kalau itu udah nggak usah keluar anggaran, DKI aja biayain kerjanya. Jadi saya nambahkan bahwa ini memang kadang-kadang Nggak usah mau biaya dari nol lagi Pak. Iya, itu Pak. Sebenarnya Pak Iwan udah kasih tahu saya dari tahun lalu. Hari ini pun kalau kita mau sistem bayar online bank pun udah bisa. Tinggal bank nyambung, udah Pak Iwan. Iya. Cuma waktu itu kesulitan polisi tidak kasih. Iya. Karena polisi maunya itu pengesahan. Sekarang kita mesti ngotot sama di lantas yang baru. Untuk apa pengesahan? Orang Anda bisa lihat itu kan bukan mana sampai alamat rumah mana bisa ada ciduk kok. Daripada dengan pengesahan, nyatanya Anda juga nggak tahu siapa yang nggak bayar. Anda juga masih pakai rahasia-rahasia operasi. Ini maksud saya udah Bank DKI. Pak Iwan udah saya ingat kok, dari tahun lalu udah siap. Suruh bank pun udah siap. Maksud saya Bank DKI jangan ngabisin duit lagi dari nol ini. Kita udah siap. Tinggal bicara polisi semua apa enggak. Itu pesan saya pertama. Yang kedua, saya ingin seperti PBB. Dia di open. Dia data ini kasih tahu semua bank. Begitu udah Bapak Presiden polisi, asal Bapak umumkan yang nggak bayar tadi Pak ya, langsung bisa dikeluarin. Semua aja, semua bank bisa. Polisi udah kan? Kemarin udah ketemu Jadi Pak. sudah ketemu Pak Kapolda Oh. dan juga dihadiri juga Wadir Lantas Pak. Kami juga sampaikan konsep ini supaya ini berkaitan dengan reformasi birokrasi untuk kecepatan pembayaran pajak. Jadi itu sudah setuju oke, karena kan itu kan akan keluar struknya sehingga penetapan pajak juga dari DPP. Polisi kan tinggal pada saat 5 tahun sekali untuk registrasi. Yaudah, berarti langsung jalan. Cuma saya pesan semua bank bisa aja. Lepasin aja. Ya, mungkin kalau semua bank bisa, mohon maaf dari pihak Bank DKI mungkin yang harus membangun jaringan. enggak Pak. Jadi Nggak usah. Sama kayak PBB. Iya, jadi saya juga sudah Sony juga kemarin kebetulan ketemu dengan seluruh bank penerima PBB. Hal ini juga sudah saya sampaikan Pak, ke teman-teman di BRI, Bank Mandiri, BRI, semua bank yang penerima PBB. Kalau kita punya keinginan semua pembayaran PKB tahunan itu melalui bank, sehingga orang tidak perlu harus datang ke kantor Samsat. Yang datang ke kantor Samsat itu yang STNK-nya habis, Yang yang 4 tahun sekali. yang baru atau ada perubahan data dan sebagainya. Bahkan sampai reklame iklan untuk logo-logo perusahaan, restoran, kafe, atau kantor dia logo nih, bukannya reklame. Yang logo dia udah nggak dirubah gitu ya. Dia bisa langsung online, disiapkan aja. Jadi seluruh perusahaan misalnya kayak Kentucky, McDonald, Jeko yang besar-besar itu. Sebetulnya Pak Wagub, kenapa kami perlu semua bank? Karena kan juga banyak kendaraan B ada di Surabaya, Iya. ada di Sumatera. Jadi kalau semua bank bisa dibuka, Iya. dia bisa bayar di bank di sana. Kita juga udah bisa ada sekarang kan. Iya. Ada di
siapa. Ya, yang penting Bank DKI itu aja, saya nggak mau monopoli. Anda harus bisa bersaing. Saya mau ningkatin Anda jadi bank komersial kok. Anda udah saya proteksi dengan semua rekening, semua pasar. Ini PD Pasar Jaya besar lagi nih Pak. Hanya Pak PD Pasar Jaya sewa kios-kios itu masih pungut kontan. Saya ingin semua langsung auto debit. Nah, kenapa saya ingin auto debit kayak rumah susun segala macam? Kalau Bapak debit dari rekening saya 3 kali berturut-turut tidak ada uang, blacklist nggak DBI? Kan blacklist. Nah, ini ada sistem bank. Nah, pasti saya takut blacklist kan. Jadi saya kalau nagih pura-pura nggak ada. Ya kadang-kadang kasih ongkos kepada yang nagih, udah dibawa pulang aja. Itu yang mau sampai 70-80 miliar utang orang-orang di dusun. Jadi kalau dia auto debit, kalau dia nggak ada duit bagaimana? Sampai tua, veteran, sakit, sebatang kara, aku yang akan auto debit ke rekening dia supaya ada auto debit. Aku kirimin Mbak. Ada berapa orang sih kayak gitu Mbak? Jadi jelas seperti gitu. Dia semua nggak boleh ada case. Harus berani Mbak. Tahun depan saya mau kunci lagi Mbak. Yang case ini Mbak. Makin lama makin kunci. Dan yang ini sekarang sudah kita lakukan Pak. Jadi di Samsat kalau selama ini kan pembayaran PKB itu orang datang bayar, yang terima kasir BPKD. Nah sekarang di Samsat Selatan sudah nggak Udah Bang, sudah sudah ke bank, Bang. kan? Udah, Ke bank. Tinggal nanti beberapa wilayah yang belum ya. Ya kita lagi siapkan pelaksanaan Pak semua Pak. Sama saya minta seluruh penghuni rumah susun, Bapak harus bantu saya bukan rekening karena tanpa, tapi syaratnya ada surat perjanjian dan KTP sama. Dari bank yang terakhir, Dukcapil akan membuat KTP atau memindahkan KTP ke alamat dusun kalau ada SP dusun. Lalu Bapak kan butuh KTP saja untuk buka bank, sesuai harus alamat dusun cocokkan dengan SP. Ya tolong Bang DKI pas kita ketemu ini. Iya. Kominfo juga bisa sosialisasikan itu Pak. Untuk apa ini? Supaya saya gampang mengontrol kalau dia jual ke orang. Atau yang huni di sana bukan dia. Pindah tangan. Ya, sehingga kalau saya lagi rahasia ke sana, saya lihat data, saya bisa kontrol dari bank, saya juga bisa kontrol dari KTP. SP terlalu banyak bajingan di dinas perumahan itu, buka rewet semua, jual-jualin, sewa-sewain. Saya tahun lalu udah ajak petinju di lapangan. Saya betul-betul ajak petinju, ajak duel udah. Aku udah malam itu udah berpikir saya mati 9 udah. Udah kira-kira gitu aja udah. Aku udah muak gitu mainin dia gitu. Sampai sekarang nggak beres mainin. Sekarang dia alasannya apa? Bank nggak mau spot. Kalau Bank DKI orang mau buka nasabah Anda nggak mau spot, semua direksi saya pecat hari ini. Nggak masuk akal alasannya. Anda ngabisin duit untuk pemasaran miliaran-miliaran demi mendapatkan nasabah. Ini nasabah tidak ada datang. Nggak mau, nggak mungkin. Dia bilang Bank DKI nggak mau. Alasannya itu. Saya pikir, kok Bank DKI masih otaknya kayak begitu, bubarin pecatnya sama direksinya. Jadi pasar juga sama saya minta. Semua yang nyewa pasar harus ada kontrak. Dia nggak perlu KTP di situ, harus ada Bank DKI. Dia semua jelas ini aturan mainnya. Dia Bank DKI nasabahnya nambah. Sekarang sampai tukang jual kue pun di kita. Kalau kamu nggak dipotong, kamu dipotong dari biaya administrasi, Anda buka Bank DKI. Semua pembelian kue semua pun transfer. Nah sekarang lagi masalah ini dari sisi kesenian nih, dinas pariwisata sama PU dan pariwisata lebih kacau lagi. Semua event-event kasih IO. Diminta satuan, si senimannya berapa, tukang nari berapa, nggak bisa. Saya kira zaman ini di Jakarta ya, kalau orang sudah agak lumayan punya handphone, pasti punya rekening bank. Iya. Pasti Pak. Kalau sampai dia nggak mau rekening bank pun, bisa nggak kita maksa dia? Kalau Anda mau dapatin uang saya, mau dagang dengan saya, tolong buka rekening bank. Kalau dia betul-betul mau dagang, buka nggak? Buka. Masuk penjaminannya Pak. Pada saat pitching itu diwajibkan penjaminan 5% dari total. Jadi nggak mungkin gitu. Jadi Bank DKI kalau rugi, nggak untung besar. Saya nggak ngerti lagi. Ini orang-orang bank semua yang pindah ke Bank DKI itu.
bank luar lebih pusing Pak daripada di Bank DKI. Di capital market kayak konglomerat kok. Kita kayak konglomerat loh, 1 tahun kita punya APBD muter di sini semua. Jadi tolong Pak, semua perumahan yang baru-baru Marunda, Progebang, Komarudin, Muara Baru semua itu bilang mau hubungan dinas perumahan, Bapak marahin dia lagi tuh. Anda ngomong sama Pak Wagub ya, bahwa kami nggak mau spot ya. Saya lapor resmi, saya rekam. Ada rekamannya. Kita kalau sehari ini Bapak perintahkan, mobil Benz kita udah menuju ke sana, Pak. Makin nggak masuk akal itu. Dan bayangin ya, Marunda, Bapak ke Marunda dulu Pak. Marunda itu tiap hari, kita kirim mobil untuk capil kan dikatakan. Di rumah susun itu udah ada kantor kas kami, Pak. Makanya nggak masuk akal. Katanya nggak sanggup apa nggak mau kamu arahkan gitu loh. Ini udah 1 tahun lebih loh, 1 tahun setengah. Saya temukan pakai ransel kok duit tagihan itu semua rumah susun. Termasuk ini Pak, Transjakarta. Udah ada masyarakat yang protes wartawan. Ini pasti main orang-orang dalamnya, setan-setan semua. Kami nggak bisa di-etiketing, dipaksain. Saya kalau nggak mau etiketing nggak usah naik bus, beli mobil sendiri, naik motor sendiri. Nggak usah ribut tuh. Lu ke Singapura aja lu mau naik MRT lu paksa lu beli. Jadi kita harus berani itu Bapak mesti selesaikan yang kalau jual masalah itu Pak. Jadi kalau Anda mau naik bus sekali harus etiketing. Itu mesti bikin terbuka, tapi sistemnya enggak. Kamu contohnya kereta api aja kacau di sistemnya. Di kereta api 1 tiket, dia orang naik kereta api bisa naik Transjakarta, nggak usah bayar lagi. Nggak apa-apa. Kita mau subsidi 3 triliun transportasi juga nggak apa-apa. Yang penting orang tidak macet. Enggak apa pikiran untung. Ya, kita langsung PSO aja. Betul PSO. Ya, public service obligation aja. Itu aja udah pasti. Jadi tolong Bank DKI ini ya, ini udah fitnah nih. Bank DKI nggak mau support, nggak sanggup. Gila. Kalau nggak sanggup ya, jangan buka cabang di tempat lain. Jangan minta uang 3 triliun lagi. Jangan kan itu Pak, kami juga support Pak, kaitan gerbangnya, semuanya. Makanya Rusunawa orang mau buka rekening masa Anda nggak bisa buka? Biasanya kami support juga loh Pak, kaitan tempat tidur. Kayak budaya-budaya gitu Pak, Itu kami biasa. support. Dulu ya, dulu. Iya Pak. Masa rekeningnya nggak kami support Pak? Itu Gila. kan captive buat kami. Kartu Jakarta Pintar tuh Pak dikasih 100.000 nama ini kita siapin Nah, langsung. terus yang kedua, kartu Jakarta Pintar kita kecolongan karena ada KTP. Kita udah dapat data. Misalnya Basuki Cahaya Purnama 1, dia balik BT Purnama 1, Bapak cetakin. Iya, memang. Karena nggak bisa kontrol alamatnya. Pendaftaran harusnya dikontrol. Nah, terus saya minta ditahan tiap bulan Anda nggak lakukan Bang DKI. Betul, saya ngomong masih ingat ya? Iya. Nggak dilakukan. Jadi begitu kita hibah, kita juga mau hibah 30, hibahnya semua setahun. Bapak tahan ngambil per bulannya itu. So sisa akhir tahun punya dia ya nggak apa-apa. Sebetulnya kan bisa begini Pak, jadi misalnya duitnya kita baru masukkan jadi sebulan kita masukkan ke kemudian gitu. Bisa sebulan bisa Bapak protek. Ya bisa aja dua sisi. Terserah lah mau gimana. Nah kalau saya mau protek, kita kan ada Jakarta Book Fair setahun sekali bulan Juni di liburan sekolah. Di situ semua perlengkapan sekolah dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki itu lengkap. Dan itu diskon 20-30%. Nah saya mau maksa penerima KJP, Anda hanya bisa beli dengan auto debit di sana. Jadi Bank DKI yang kerjasama dengan panitia IKP itu, Jakarta Book Fair itu, jadi semua auto debit. Saya udah bicara sama IKP. Saya minta Anda buka rekening semua di Bank DKI. Jadi kalau mau transaksi KJP, ya Anda transaksi di bank lain juga nggak apa-apa. Jadi orang itu harus tutup gitu loh. Kalau sistemnya seperti itu. Nah, jadi ini untuk mulai tahun 2015. Nah, kalau Bapak merasa lebih gampang per bulan dulu di drop duitnya juga oke. Nanti di offer dari rekening dinas pendidikan.
Nah, hibahnya per ini gitu. Ini kan ada di escrow rekening Nah. kita. Ya kalau per 3 bulan dilebih. Iya, pasti. Begitu masuk langsung dipakai. Tapi kalau di masuk itu dia nggak bisa tarik, nah ketika terjadi kekacauan, penipuan, ada juga guru yang kasih ke anaknya, PNS. Ada juga yang administrasi kumpulin itu semua, dia minta 50.000 buat narik sekaligus. Dikeluarin tuh duit semua di ATM sekaligus. Ada juga yang lebih kurang ajar, tidak kasih ke anaknya, si ini yang pegang pinnya, dia tarik sendiri. Ya, buat terusin sebentar, saya. Nama, tanggal lahir, sama alamat. nama materi itu ada masalah itu kalau sama ketahuan pasti kita udah pasti langsung di Semuanya sudah lakukan nomor induk siswa. Kalau itu masih berlaku. Kalau yang dulu kan anak-anak belum sudah ada itu. di buku sudah ada itu, walaupun dia masih. Nah tapi kan mereka yang belum Nanti kalau dia bisa 17 tahun, ikan Ya, sekarang kan cicil kan masih. Jadi kembali ke sini nih yang kita Pak. Ya Pak, barangkali nanti ini kan salah satu. Di sana kan ada 3 fungsi registrasi, fungsi pajak, sama fungsi jasa raharja. Yang fungsi yang dengan polisi itu adalah fungsi pengesahan STNK, itu juga diatur di dalam undang-undang lalu lintas. Jadi memang kita harus dekatan dengan kepolisian dulu. Jadi kemarin sesuatu yang memang menurut mereka itu harus dilakukan, karena itu adalah fungsi registrasi dan identifikasi pengesahan STNK. Lepas dari yang bisa melihat di dalam kita yang barangkali Betul Pak. mungkin kan bicarakan itu kan sama Pak. Kemarin Aturannya sih, dirubah. iya kemarin sih secara gamblang disampaikan pada intinya sih mereka setuju ya Pak, Iya. karena kita kan nanti kan dapat hasil pembayaran itu kan dari struknya itu Pak. Tapi nggak ngomongin detail identifikasi memang. Kalau kita kan Pak Iwan juga sependapat pasti. Ya, Kita ini- bayar dulu, ini- identifikasi belakangan. Ini mohon maaf aja, ini kan program ini juga sebetulnya permintaan saya ini, Iya. kan gitu. Jadi juga jangan kemudian di posisi seolah-olah gitu. Bapak punya telepon kadis perumahan kan? Pak Jonathan? Bapak punya? Kasih Pak. Mana handphone yang pindah HP? Handphone dari mana? Bapak telepon. Tanya sama dia, siapa yang bilang Bank DKI ini? Kurang ajar aja gitu. Ada kantor kas kan? Orang bilang saya tukang marah-marah. Ya saya memang marah. Saya masih nahan diri. Kalau enggak gue tabok-tabok udah keterlaluan. Setahun setengah nunggu untuk debat langsung. Rapat terakhir masih alasan. Nah, saya merasa saya dipermainkan, bukan saya suruh. Saya masuk kantor ini, kursi saya kerja pun tidak punya loh. Saya ngomong jujur di DKI ini, sindinya sini. Pak, ini saya lagi rapat dengan Bank DKI. Mereka di Marunda itu ada kantor kas. Jadi tidak ada alasan Bapak mengatakan Bank DKI tidak mau support. Saya udah ngancam mau pecat semua direksi Bank DKI kalau dia nggak mau support buka rekening. Nah, Bapak ngomong koordinasi mana? Sekarang siapa bilang mereka nolak buka rekening? Ini ngomong nih, translator itu ngomong nih. Koordinasi apa? Ini pun naik darah ya Pak. Itu kesel kan? Mana ada Bank DKI nggak mau support? Koordinasi apa? Tinggal bawa orang berapa banyak diurus. Iya. Oke Pak, kalau itu ya. Kalau itu kita laksanakan aja Pak ya setelah. Alasannya Oke. Ya. Ya, oke Pak, baik Pak. Ya. Ya Pak, baik. Koordinasi Pak dengan cabang organisasi baru. koordinasi apa? Alasan terus. Ya tidak bisa dong Pak. Kalau Bapak mau paksa orang Marunda, Rusunawa, buka nasabah di Jati Baru yang mati lah, mana masuk akal. Itu kan alasan aja Pak. Bapak mau nggak kalau tinggal di Marunda situ, sudah buka jadi nasabah di Jati Baru?
Enggak, Pak, kami udah ada kantor kas. Jadi baru tuh Dia nggak pernah ngomong kantor kas ini, Pak. Koordinasi saya mau bukan nasabah sama orang ini. Makanya saya orang bilang, saya sampai tanya sama dokter saya masih waras nggak kira-kira dites? Aku betul-betul ukur kok. Cek semua, MRI, PET CT, semua lo tes gua. Sampai saraf gua ada kesumbat nggak gua. Gua mau yang nggak tahu, gua yang gila apa orang sini yang mulai bangjingan semua gua. Saya masuk ke sini, Pak. Kalau mau musuh ada Pak Iwan, tapi saya cuma tersinggung ya, Pak. Saya masuk, nggak ada kursi saya kerja, Pak. Saya tanya, kursinya mana? Dibawa pulang Fauji Bowo katanya. Saya juga berpikir, apa gila gitu kursi ini? Oh mungkin ada jimat, saya nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Lalu kursi saya mana? Tuh biasa ada pengadaan kursi baru toh, ada gubernur, wakil gubernur baru, mobil semua baru toh. Dia bilang belum pengadaan. Oke, saya copotnya di kursi rapat satu. Kok ambil aja kursi rapat? Ketaruh aja situ. Saya mah biasa, ada kursi kok duduk aja. Nggak apa-apa. Lewat setahun, aku juga nggak peduli. Aku kursi apa juga sama kok. Saya bukan orang kaya banget kok. Biasa-biasa aja. Udah duduk itu. Terus anak-anak magang ini tambah banyak. Kursi nggak cukup nih. Aku mau beli kursi rapat baru lagi, nggak mungkin satu set dong. Terus saya tanya, kursi saya mana ya udah setahun lebih. Kau udah pengadaan perubahan dan yang baru lagi dong. Kursi saya di mana? Oh ada Pak. Ya boleh ada saya satu kursi. Saya takut. Saya duduk, kaget saya. Ternyata hampir jatuh Pak. Wah saya duduk kursi malahan gini kerja. Aduh capek sama. Terus ya udah, kalau itu mahasiswa kamu pakai kursi bisa kayak tidur-tidur deh. Saya pakai kursi yang rapat aja deh. Jangan apa-apa. Terus saya pikir kan nanti mau lihat ruangan sekda baru direhab. Kosong. Saya masuk, ada Pak Jangga sholat di situ. Lihat kursi masih baru, tuh saya coba duduk. Kursi sekda. Saya duduk. Ini baru kursi. Terus saya panggil bagian umum. Kenapa kursi sekda lebih bagus daripada kursi wagub ya? Saya mau tahu, logika saya. Kalau sama masih nggak apa-apa, kenapa saya punya di bawah sekda? Jawab saya. Oh ada Pak, punya wagub ada Pak. Kalau saya ambil besek dah nih, tukar. Datanglah kursi saya hari ini. Terus saya tanya, ini ada kursi gitu bagus, yang gubernur sama dengan saya atau lebih bagus? Gubernur ada nggak? Ada. Terus gubernur juga belum dikasih sampai sekarang. Mungkin gubernur nggak mau minta, oke saya juga nggak mau. Pertanyaan saya, selama ini kursi saya itu siapa yang pakai? Pak Iwan saya ngerti ya Pak Iwan, kenapa saya cepat naik darah. Pak Iwan mengatakan Winhar tidak bayar pajak. Saya lengkap dia bayar pajak sekarang Pak. Saya punya. Ada SKPD yang tanda tangan. Ada lengkap. Coba cek di saya punya Batavia itu email, bisa print out keluar semua. Ya, malah males sebagai SKPD. Mestinya kan masuk kas daerah. Saya ngomong jujur, saya Winhar semua bayar pajak. Aku nih orang hobi berantem nama. Cuma nggak pernah kejadian berantem. Aku datang kan, Winhar aku minta, aku nggak bayar pajak, ngomongnya pajak. Terkeluar, kita bayar semua nih. Benar-benar nggak bayar. Makanya saya bilang, kayak kemarin saya panggil dokter semua, ada FK, UI, RSCM semua. Saya tanya sama mereka. Ini orang bank kan? Saya tanya orang bank baik-baik. Ini orang bank nih, udah biasa lihat keluar duit masuk. Dinas pendidikan, saking kacau nih, saya copot sama Pak Gubernur kepada dinas wakil. Taruh Pak Rasul Marbun yang nggak ada urusan dengan dinas pendidikan. Sekretaris Korpi ya itu. Taruh ke situ. Kalau sekretaris Korpi kan buangan lah kira-kira, nggak jelas struktur. Taruh ke situ. Tugas kamu cari tahu anggaran mana yang harus dicoret. Sampai kemarin minggu lalu
kira-kira yang tidak pantas, beli kursi, meja, papan, elektronik, komputer, macam-macam. Padahal kayu lama lebih bagus kalau dicat. Kayu lama dibuangnya di luar jemur-jemur sampai habis. Kayu baru langsung. Komputer beli ratusan, nggak ada logbooknya, nggak bisa kerja. Nggak ada orang kerjain, dibiarin aja. Yang lama kasih orang lain lagi. Orang lain lebih bagus sistemnya daripada kita yang beli baru. Nggak apa-apa. Nah, kira-kira Pak Lasro itu berhasil mencoret yang tidak pantas itu berapa miliar? Berapa miliar? Saving yang dicoret nggak pantas berapa miliar? Ya, mungkin baru dari 20%. Nggak berapa miliar maksud saya? Anggarannya nggak tahu berapa. Hah? 100-an? 100 miliar. Iya. Mau saya bilang 20, 100 masih dikit. Ada 200 miliar dikit nggak kira-kira? 100 pun Anda sudah sengaja naik-naikkan kan? Baik dalam hati cuma puluhan pasti. Iya nggak terlalu banyak. 2 miliar kan? 2,4 triliun. Saya tanya sama teman-teman saya, kalau Anda tidak marah, Anda bukan manusia. Maksud saya bukan manusia sebagai fungsi kamu di sini. Kalau kamu mau ngomong agama sama saya, ngomong agama sama saya, kamu nggak bertuhan kalau kamu nggak marah. Karena saya disumpah untuk ngamankan duit. Lu nggak usah ngomong agama sama aku lagi. Udah keterlaluan. 2,4 triliun bisa kita coret yang nggak perlu. Nah, yang udah nggak dicoret bukan berarti udah utuh loh. Minta kasih satuan standar nggak bisa. Di budgeting masih ada satuan standar nggak bisa. PU 1 triliun lebih nggak bisa masuk. Ini Pak gimana nggak bisa simpan, nggak bisa apa? Satuan dong, nggak bisa. Gelondongan. Dinas pariwisata juga sama. Seniman semua tuh nggak ada satuan yang gelondongan. Lu bikin satuan dong. Kalau DKI baru ada setelah saya ada di sini, saya ngerti gitu. Mohon maaf Pak, saya mau gelondongan dulu, dari saya belajar baru jadi satuan standar. Anda bisa habisin 1 triliun tahun lalu PU. Kok bisa habisin kalau nggak tahu satuan, nggak tahu standar? Ini gimana? Konyol aja udah, keterlaluan. Makanya sebenarnya kalau saya cepat seuzon nggak, harap maklum aja. Saya masuk ke sini, saya panggil Pak Eri. Pak Eri, masa PU buang sampah dari sungai 100 miliar lebih per tahun? Nggak sah lah ini Pak. Dan saya lihat semua sungai masih numpuk itu sampah akhir tahun. Alasannya apa? Jatah volume ton sampahnya yang udah kontrak udah habis. Oh, jadi kontraknya itu buang sampah. Kenapa nggak kontraknya per kinerja sungai ini bersih? Oh nggak bisa, kita nggak bisa ngitung. Kita sudah dia ngitung loh. Kalau kamu mau jangan bersih berapa? Oh kalau mau bisa naik 2 kali lipat. Kalau 2 kali lipat gawat bisa. Multi years Pak. Sekarang saya nggak mau tanda tangan, nggak mau rekomendasi. Kalau gitu semua sungai jadi bak sampah. Penuh sampah nih. Ya udah penuhin aja. Benar 2 hari kemudian Kompas di Jakarta Pos keluar Pak. Kalau masih ingat nggak di Kompas Jakarta Pos? Semua sungai Pasar Ikan, Sentiong, Manggarai full. Saya Pak Gubernur duduk liatin dulu. Keluar di koran daerah Merdeka. Penuh sampah. Sampai lorong-lorong semua. Lo ketawa aja. Giring aja. Nah aku tuh dipilih lagi 2017. Emang gue pikirin. Nggak kebeli aja nggak apa-apa kok. Apalagi masih jauh. Tuh biarin. Panggil. Beli alat berat. Nggak ada alat berat. Rusak semua. Orang mau jual alat berat. Tuh mau tes 3 bulan gratis. Tuh keruk. Sampai sekarang ada sampah nggak sungai-sungai itu? Ya sampah pasti nyangkutnya kadang di lancar, air nyangkutnya di saringan. Tungguin aja alat berat, keruk sendiri. Beres hari ini. Barang yang sama bayar ton. Nah sekarang sampah darat sama lagi nih. Kenapa sampah? Volumenya habis Pak. Jadi semua sampah masuk pun diangkut dibayar volume, nggak bisa. Saya mau per kinerja. Ini wilayah ini papan tuh mesti tanggung bersih berapa duit. Gue nggak mau tahu. Tiap hari bersih malam angkut. Nggak bisa dihitung. Kalau itu gue kerjain sendiri. Tapi ini nggak cukup terus Pak. Semua sampah numpuk, biar dia numpuk. Nanti semua protes, biarin. Setinggi Monas aja sampah. Tumpuk di depan Monas, gue nggak peduli. Emang gue peduli. Aku dipilih lagi 2017 ya.
Cobain 2-3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bisa beres. Sekarang mulai beres. Taman, Bapak bisa bayangin nggak Pak? Sudirman Tamrin di taman semua, Imam Bonjol itu. Ada uang outsourcing, bayar satpam jaga taman. Ya, kalau saya Semanggi saya buka kaca, tamannya bagus ya. Kasih swasta aja. Kasih swasta. Toyota mau kasih saya mobil, nggak usah. Kamu rawat 3 tahun. Tujuannya apa Pak? Supaya kamu kasih saya biaya sesungguhnya berapa orang beresin taman kamu, kalau Toyota yang bayar. Nah kalau sampai nggak ada sponsor lagi, kamu nggak mau lagi. Saya udah bisa buat satuannya betul. Kalau nggak 5 orang, aku 50 orang. Tukang sapu juga sama, tukang taman semua sama. Kontrak aja, nggak usah bayar outsourcing. DPRD nggak putusin. Ini gaji outsourcing setengah mati Pak. Semua cleaning service seperti itu. Kontrak individu di RKPP. Langsung transfer. Nanti semua RT RW kalau mau terima gaji saya itu saya tidak buka rekening DKI. Dia kontrak seperti PR, pegawai harian THR. Langsung kontrak, kamu punya kinerja ini, kamu mesti lapor ini. Jadi saya udah sering dikerjain. Nah, kita bisa susun lagi ya. Pak Jokowi pergi, belum pernah seumur saya mati lampu hampir 1 jam di sini. Nggak ada genset. Nggak ada. Khusus punya saya rusak, blok G semua. Standarnya 10 detik Pak. Rumah saya saja tidak sampai 10 detik kalau mati lampu. Otomatis mesin. Kenapa kantor saya bisa seperti itu? Lalu disuruh pilih, kalau Bapak mau nyala, seluruh blok G dimatiin katanya. Nah, jadi tes Anda loh. Anda sendiri atau mau korbankan seluruh pegawai Anda. Matiin, saya nggak usah. Enggak jendela yang bisa dapat sini. Jadi saya ini wagub tai, PRT Gubernur tai, sebenarnya di sini gitu. Lu nggak anggap gua juga nggak anggap kalian. Sama-sama kita fight. Kamu bilang saya terlalu paranoid, saya kan punya pengalaman jalanan terus. Apa lu rasis sama saya? Karena aku juga biasa dirasisin dari bupati. Lu nggak suka gua, lu suka nggak suka, mau kafir nggak kafir, gua PRT lu hari ini. Dan itu sampai 23 Agustus. Gua terima gua PRT gubernur. Dan kalau ada sanggamannya nggak, September baru selesai. Dan kalau Jokowi dipilih jadi presiden, itu bukan buat nolong dia. Tuhan buat mempermalukan kalian yang rasis. Kalau saya gubernur kalian. Lu mau bunuh gua pun, gua terima. Gua udah pernah gubernur lu. Sejarah udah catat saya gubernur lu. Mati itu tangan Tuhan. Mati muda, mati tua, gua gak ada urusan. Tapi lu gak bisa hapus. Kafir pernah jadi PRT gubernur lu. Kalau sampai sempat saya jadi gubernur, kafir pernah jadi gubernur lu. Gua gak peduli. Maunya apa? Aku juga saraf udah lama-lama. Lu kalau rasis sama gua lawan sampai mati. Jadi saya bisa kontrol dengan baik. Nah ketika si Narowi bilang haya, gue udah mau marah. Gue ketawa-ketawa aja. Itu saya lihat. Jadi kalau orang bilang saya nggak bisa mengendalikan dengan baik, lu salah. Saya tahu persis kapan mau marah, kapan mau ketawa. Dia gitu lah, gue ketawa aja udah. Nah, gue kayak nggak ada urusannya, ketawa-ketawa. Gak mau dibawa, maki-maki dia habis. Kalau dia nggak lakukan itu malam itu, kami kalah. Karena sebagian orang minoritas merasa, apa mungkin Jakarta gitu besar, kasih kepada seorang Jokowi dari Solo, si Ahok yang dari Belitung untuk mimpi. Apa nggak kacau Jakarta nanti? Itu pikiran minoritas. Apa aman bukan tentara? Orang kampung lagi, nggak pengalaman lagi Jakarta. Mana masuk akal? Makanya survei kami kalah kan? Dia bodoh aja. Betul haya orang-orang minoritas mau babi pun gue pilih udah. Gak ada lu tak hina gue.
Itu kenapa rahasia saya jadi bupati di Belitung Timur. Saya kasih 93% Muslim, Masyumi, fraksi Bulan Bintang 55%. Gimana seorang Ahok bisa jadi bupati? Karena kelakuannya nggak beres. Kalau mereka bilang jangan pilih Ahok, masuk neraka. Sekali masuk neraka sama Ahok, mungkin masih makan. Daripada masuk neraka sama kamu, masuk surga sama kamu, kamu aja kaya raya sama keluargamu. Kami mati kelaparan di surga. Dia mau kafir, mau apa kek, jangan Ahok. Setan pun kalau bisa buat kita nggak lapar, bisa dapatkan pendidikan kesehatan, kami pilih dia. Itu yang terjadi di Belitung Timur sebetulnya. Perubahan terjadi. Dan saya adalah bagian dari nasib pengaturan Tuhan sampai hari ini. Orang tanya sama saya, kira-kira menurut kamu siapa yang menang? Saya nggak tahu sih. Kamu pilih siapa? Saya pilih Prabowo. Kenapa? Apa karena dia Gerindra? Apa? Bukan. Saya ingin tahu Tuhan itu campur tangan nggak dalam hidup saya. Kalau saya pilih Jokowi, udah pasti saya jadi gubernur kan? Kalau saya dorong semua orang pilih Prabowo, masih Jokowi yang jadi gubernur, presiden, itu artinya bukan mau kasih Jokowi jadi presiden. Tuhan mau kasih saya jadi gubernur di sini. Makanya saya senang. Saya senang. Makanya saya mesti tes. Sama kayak ibu saya, masa kamu suruh dukung Prabowo, bukan dukung Jokowi? Kalau Jokowi kan anakmu jadi gubernur. Tahu ibu saya jawab, saya yang penting kepentingan nasional, kata ibu saya. Anak saya bisa hari ini PRT gubernur, saya sudah luar biasa anak saya. Ngapain jadi gubernur? Kalau baik, kalau ini benar main gini terus, saya juga nggak tahu kapan saya terbunuh kalau Tuhan izinkan. Makanya saya cuma tahu pesan sama istri saya, kamu tulis di kuburan saya, kalau ada mayatnya, pusara dan mati adalah keuntungan. 3 bahasa. Die is a gain. Itu tulisan bahasa Mandarinnya. Saya tahu saya mau kemana. Saya sama Pak Iwan, lu kalau ribut sama gue ajak lu ribut sama yang mati. Makanya saya nggak pernah mengantongin pistol. Gue nggak peduli. Saya gini, saya masuk politik karena pabrik saya tutup. Dikerjain, pejabat bilang ini, kalau kamu tidak menurut kami gitu, pabrikmu nasibnya di tangan kami. $1 juta masih tutup aja. Mau tabukin dia untuk nggak pegang pistol. Kalau pegang pistol mungkin belasan orang mau tembak gitu. Saya seneng supaya kamu tuh nggak berani menteror saya lagi. Sama kayak sekarang kan, orang pasti berpikir luar tuh PRT gubernur. Mau duit berapapun ada, aku juga gak terlalu miskin kok. Saya juga tinggal di komplek yang gak terlalu miskin, kelas menengah. Di Pantai Mutiara tuh udah kelas atas udah kalau di Jakarta itu, bukan menengah lagi itu. Ya mungkin sama tetangga saya kalah, dia 1.000 tanahnya 1.500, saya 500-an. Ngapain mau mati? Buat urusan DKI. Ngapain sih mau fight habis-habisan? Cuma terima gaji, nggak terima suap, nggak ada tantim, nggak ada apa. Kamu masih bikin nggak mau? Nah, aku tunjukin aku mau. Aku tunjukin aku mau. Baru kamu saya teror, kamu takut. Oke, dulu waktu masih muda, saya selalu berpikir, uang pajak yang brengsek lagi upacara, aku mau lemparin granat. Terus tentara nembak saya, tembak aja nggak apa. Puas aku. Aku pikir aku kayak gitu aja. Tapi minimal lu mati semua. Tapi saya bukan teroris yang bunuh orang nggak berdosa gitu ya. Aku cuma bikin kamu, saya teror kamu supaya kamu takut. Ini DKI ini udah keterlaluan. Mana? Ini semua bayar pajak yang dia bayar. Arimbi Jaya Agung semua dia bayar. Enggak hitungannya, dia bayar semua Pak. Ini bertanggal perhitungannya. Ya masih ada lagi, masih print keluar. Nih, 5.000 per meter per hari semua. Sasis mobil semua. Semua perum BPD semua. Siapa bilang Winharti nggak bayar pajak? Itu saya marah Pak Iwan, ini cuma dalam rangka buat ganjal saya terima bus. Itu pun bilang 347,5 juta perkiraan.
Bus paling mahal bayar 71 juta. Ini bayar segitu. Full body. Baru loh Pak, full body. Bayar cuma berapa? Yang dihitung pajak cuma berapa? Kenapa orang nyumbang bus Anda tolak-tolak dengan alasan bayar pajak macam-macam? Saya orangnya tuh tidak dendam, tapi aku nggak lupakan. Lu macam-macam orang. Gue cari sampai dapat. Itu sifat diri saya. Makanya kenapa saya bisa masuk ke politik dia begitu. Karena saya dendam sama pejabat yang brengsek. Dan bapak saya bilang, lu kau jadi pengusaha nggak bisa menang pejabat bangkrut. Lu kau mau nantang pejabat, pejabat sana. Bapak saya 2 tahun sebelum meninggal. Saya juga nggak berani. Begitu bapak saya meninggal 97. Kayaknya, lumayan masuk pejabat. Sampai 2003 baru ditawarin Dr. Sari masuk pejabat, masuk politik. Itu cocok juga PIB, partai ikut Basuki. Sudah, aku masuk. Itu awal saya masuk politik. Dan ternyata 11 tahun nasib saya lumayan juga. Tanpa nyuap, tanpa terima korupsi, hidup juga. Ini udah terlalu banyak. Maaf Pak, ini teksnya teks binatang ya Pak? Jadi teksnya cuma MNC Koreksindo gitu. Itu tadi saya bilang, secara itu saya katakan Pak, kalau partai politik udah pasang situ tuh nggak bisa. Itu yang saya jelaskan dan Pak. Saya pengalaman politik di Indonesia sampai hari ini, orang paling pengalaman berpolitik itu saya, ngomong sombong itu. Pernah DPRD, karir dari 2003, ketua DPC partai, pernah bupati, pernah calon gubernur, pernah bawa ke MA, pernah jadi sekjen partai nasional Pak ya, pernah mau balon grup di Sumut, pernah ngumpulin KTP, pernah DPR RI, Komisi 2, pernah ikut Wagub, PRT gubernur lagi hari ini. Jadi di Indonesia nggak ada lagi orang dari karir DPRD 10 tahun, saya paling komplit. Dari panitia anggaran sampai badan legislasi. Lo mau ngomong apa aja boleh dia ini. Saya di Komisi 2 DPR RI. Jadi yang dimaksud tafsiran itu saya sudah jelasin Pak Iwan. Tafsiran partai politik itu tidak dikenakan pajak. Itu dalam rangka kamu kalau mau kampanye, kamu pasang di titik-titik yang ditentukan oleh KPUD. Tidak dikenakan pajak. Boleh nggak orang politik pasang ke billboard, iklan di TV, pasang di bus? Boleh, dihitung komersial. Itu DPRD diputuskan, dibahas lagi di Mendagri, baru boleh. Dasarnya adalah rekomendasi. Tapi yang terjadi apa? Banyak sekali tanpa rekomendasi tiba-tiba muncul dari belakang masuk. Pas orang mau ngambil duit, udah disahkan Mendagri, BPK bilang sorry, mana rekomendasi kamu? Bukan itu tafsirannya. Masih ngotot, enggak Pak, tafsirannya sama. Lalu kenapa orang lain tanpa rekomendasi Anda terima, terus tanpa rekomendasi lagi Anda keluarkan? Anda nggak konsisten dengan saya. Nggak bisa jawab, oh, saya salah. Saya punya penyakit, saya suka adu argumentasi. Kalau saya kalah, aku jadi murid kamu. Kalau saya benar, saya jadi guru kamu. Lu jangan nipu gua. Aku tahu terlalu banyak. Lu jangan coba-coba nipu gua. Ini yang terjadi, itu yang saya bilang Pak. Semua dia bayar sebagai komersial. Kalau tidak, saya bisa tempelin semua orang politik dong. Enggak bisa, saya turunin loh orang politik. Tempel di pohon saya turunin kok. Itu ada titik-titik tertentu tidak dikenakan pajak. Tafsiran itu. Saya pura-pura bodoh, nggak ngerti. Aku paling aku Pak. Aku sampai bilang sama mereka, lu kalau mau kasih ke gua persoalkan. Mereka belum saya datang. Jadi semua bus masih dibayar sebagai komersial. Bayarnya cuma berapa duit. Saya bukan mau nyinggung dia, saya cuma kesal ketika bus orang mau nyumbang, dikasih tahu orang bus sumbangan 1,4 miliar itu Pemda rugi. Karena kalau mau iklan di bus itu 347 juta setahun. Ya kalau 5 tahun ya Pemda rugi dong, tukar dengan bus 1,4. Jadi kalau iklannya cuma 71 juta, 5 tahun itu ke dengan bus 1,4 M, ya untung kita dong. Buktinya Bintang 7 nggak mau tuh pasang iklan, saya minta bus, saya ngotot. Ya udah, saya tunggu sampai akhir April kan.
Tapi Pak Iwan saya bilang, saya lama-lama, tapi bersyukur dokter saya bilang saya sangat sehat dan sangat waras. Kolesterol semua oke. Semua saraf oke, nggak ada sumbatan. Mau lari berapa lama pun oke. Semua oke. Saya nggak perlu minum obat, nggak ada suplemen saya hidup di sini. Dari dulu. Semua oke. Kerja bangun 4:30. Kerja non-stop, makan ketemu orang terus dari 7:30 sampai malam. Semalam saya 9:30 baru pulang, selesai tanda tangan semua. Non-stop. Oke, 1,5 tahun di sini. Jadi saya sangat waras. Saya nggak terlalu pintar jujur aja. Saya di sekolah itu nggak terlalu pintar, nggak terlalu bodoh. Saya tengah-tengah aja. Yang bedakan saya sama orang itu saya pengen mati aja gitu. Cuma nggak bunuh diri. Itu aja udah. Ini contoh. Jadi kalau Pak sekali lagi Bang DKI KJP harus perhatikan. Dari sama Dinas Pendidikan dipotong. Debit yang IKP ingatin ya. Yang di Jakarta itu Bapak umumkan siapa-siapa yang nggak bayar itu Pak dikeluarin aja Pak. Saya masih semangat tuh, saya yakin masih ada 60% PNS DKI ini oke. Ini aku mau ngadu bikin sistem gaji yang bagus. Saya bisa dapat hemat banyak. Saya udah setahun saya udah cek, udah ketemu orang, Pak 60% ada yang oke. Udah kok adu aja lah, malang tanggung. Mumpung nggak ada yang ngerem saya sekarang. Di penguasa tunggal, nggak ada wakil, nggak ada atasan. Hajar aja udah segala nggak apapun gitu loh, menekat. Nah itu tolong IKP, KJP, Rusunawa, PD Pasar Jaya semua, dan yang sistem ini semua bank kayak PBB bisa buka. Nah ini semua orang bisa buka lihat siapa yang nggak bayar dikeluarin aja Pak. Kalau server kita kurang kan saya suruh beli lagi. Nah mau sistem mainframe-nya kurang, mau cloud AC-nya kurang, mesti bayarin semua. Ada sistem cloud juga kan, iPad saya baik taruh data di cloud, kalau saya taruhnya di mana ada taruh di ini mana kuat di nampung. Ya sama cash itu kita makin tekan ini Pak ya, dari cash itu. PU lebih pintar lagi, nggak boleh tarik cash dikirim ke rekening orangnya, dia bukanya bukan di bank DKI lagi, 4 miliar bukan DKI ya. Kawan dari sini, dari monitor BPK kan transaksi monitor Pak. Jadi PU kirimin ke kepala seksinya itu di kecamatan masing-masing 4 miliar. Dia lah, kayaknya Bang Bapak apa Bang Mandiri? Bang DKI juga ya? Nah situ dia baru bebas ngatur. Pinter mana boleh buka rekening pribadi. Ini Pak Iwan masih ada tugas nih. Pinter apa ya? Itu sih. Itu aja kok. Kok nggak ngerti lah, pinter apa pinter ini atau terlalu pinter sampai lewat pinter itu. Pak Iwan mesti kumpulin yang itu loh, hotel, restoran, pengembang itu. Kita ancam mereka benar. Itu kalau nggak mau gue seret tuh rencana pencucian uang. Tadi aja gue udah buka front di Monas yang jual-jualan. Gue ancamnya udah. Gue udah buka front aja, udah masa bodoh lah udah. Bener ajudan saya itu suka ketawa. Mereka bilang, dia gak baik-baik ya? Mereka jawabnya gitu teman. Aduh Pak, kalau Bapak mau dibunuh orang, kami pasti ditembak duluan Pak. Nah mereka tahu yang sopir depan sama sebelahnya yang pegang senjata. Sama kayak bos Asaba kan. Nah, ditembak kan sopir. Hari ini lagi sopir sama ajudan dihajar duluan. Dan dia mobil anti peluru pun dia nggak percaya mobilnya anti peluru, dia ketakutan, dia lari udah. Orang udah panik kan. Pada saatnya kalau kita berpikir kayak film-film, ya cabut senjatanya ajudan dong ya. Yang penting lu tahu nembaknya. Kalau udah ajar dia pasti mati. Teman saya pikir udah mati naik pesawat jatuh ke Merpati di Belitung Timur di Belitung. Terus kebakaran pesawat ini. Saudara saya meninggal kebakaran pendek. Dia jatuh kena pingsan udah. Anak umur 50-an udah kebakar pesawat. Tahu gak dia bisa nggak mati? Orang kan panik ya masih hidup, lari dong keluar dari pintu yang pesawat yang terbelah dua kan. Nginjek dia tau gak? Kaget jadi dia lari. Dia belum
pacaran, suami istri bapak belum menikah nih, 2 orang. Jadi pesawat mau jatuh nih, pramugari nggak mau kasih komando. Dulu merpati ATP itu nggak bisa buka itu, mesti pakai dorong tangga. Itu pramugari katanya itu, udah mau turun mau jatuh, pesawat kebakar nih, turun jatuh nih. Pramugari cuma bukain pintu, dia nggak perintah kalian ngapain, terserah kalian. Nah ini 2 anak muda dia seret ceweknya, loncat akhirnya. Padahal itu kebun kelapa. Kau loncat ke atas kelapa gimana coba? Dia nggak peduli, dia loncat dan jatuh di mana? Di kubangan lumpur sama air, nggak ada lecet apa-apa. Nggak patah tulang, nggak apa-apa. Dan dia juga nggak lihat sebelumnya Pak ya. Nah, ibu saya gimana selamatnya? Ibu saya juga harus naik pesawat itu pagi itu. Ya bapak saya pesan jangan naik Sempati, Sempati pasti jatuh. Karena saya udah hampir jatuh naik Sempati itu. Berhenti di ujung landasan, karena pennya copot rodanya. Saya langsung turun, loncat, lari. Saya udah naik ujung landasan gara-gara ini. Dia bapak saya bilang jangan naik Sempati. Sempati itu jatuh di Bandung di rumah orang itu. Fokker doa. Bapak saya nggak main naik. Naik merpati lebih aman karena ATP Inggris lebih bagus. Dia nggak tahu adventure GoPro, Sparpot bisa tukar-tukar mereka. Pada main nggak bener kita nggak tahu. Udah naik itu. Ibu saya udah beli tiket itu pagi-pagi minta saya ngantar. Saya di puncak aja kemalaman. Ibu saya takut saya pulang tengah malam nanti. Mau panggil adik saya, takut dia kuliah nanti repot, kata ibu saya. Mau panggil istri saya, mama saya merasa nggak pantas sekali saya. Anak saya sendiri tidak saya, harus bangun pagi, besok jam 6 terbang. Ya harus ke bandara. Nggak pantas saya nyuruh bantu saya juga sebagai anak. Terus dia telepon ke agent, bisa jemput nggak? Agent kurang aja, Sempati diskonnya lebih besar komisinya. Kalau Sempati kita jemput, kalau Merpati kagak. Kurang aja kan? Ibu sini Sempati bisa jatuh gimana? Ada janji orang masak lagi hari Minggu acara di gereja. Ibu saya bilang ya udah kalau gitu aku naik Sempati, dia tukar tiket sama agent itu. Jadi waktu Merpati, Sempati terbang duluan, Merpati lebih baru, dia terbang mendahului, jatuh. Yang kacau om saya semua. Lagi jemput ibu saya dengan pesawat jatuh, semua bapak saya udah pikir oh, udah lewat, udah begini, udah jatuh. Ibu saya turun, ibu saya lihat pesawat jatuh, ibu saya turun. Semua lagi tunggu di bandara keluarga kan lagi tunggu evakuasi kebakaran, nggak gue deket. Lihat ibu saya jalan, mereka pikir setannya. Berarti ketakutan. Karena terdaftarnya di Nggak mungkin berubah. Yang lucu bapak saya, dia baru kita tahu kalau suami galak-galak apapun, kita baru tahu apa ketika dengan istrinya meninggal. Jadi bapak saya di rumah kan jaraknya hampir 90 kilo dari bandara. Nggak ada telepon, handphone zaman itu. Radio aja dengan orari. Bapak saya udah terus ngomong, ini rumah gitu besar siapa yang urus kalau nggak ada istri saya. Ini rumah siapa yang urus, terus gitu aja maunya. Ini siapa yang urus ini rumah, anak-anak siapa yang urus, kayak gitu aja ngomong. Nah ibu saya juga kurang aja juga pulang, dia sengaja kerjain bapak saya. Dia jalan kaki, dia dengerin, dia duduk ngigau kayak gitu tuh. Udah dengerin dia udah nggak tahan, takut ini lama gila, baru dia muncul pun bapak saya kaget, ini setannya. Itu kau soal ajal itu, Pak. Aku udah belajar banyak hal. Kayak kejadian gitu. Itu yang terjadi. Ya jadi saya kira nih dibereskan 2 bulan kita bisa jalan. Ini dalam rangka ngejar ketinggalan. Itu kan ceritanya dulu juga pernah kita siapkan dengan Pak Iwan, waktu itu. Kroasia itu udah oke. Ini enak nih. Yang sekarang ini juga semua stop Kapolda semua. ya Pak. Ya tolong yang Marunda Pak ya. Ya, Kita Marunda dibereskan Ya, semua. ya. Yang Pulau Gapo, Pulau Gebang, Komarudin, Pinus Elok semua dibereskan. Gak ada alasan Pak. Jadi kalau mereka bilang nggak siap segala macam, bapak buat laporan ke saya. Ya bapak yang difitnah. Saya udah pikir nggak mungkin Bang DKI gitu gendeng gitu edan gitu. Ada nasabah ditolak. Sudah nggak ada alasan lagi. Sama PT Pasar Jaya itu. Sampai sekarang juga enggak loh. Saya udah minta UKM
SKPD UKM untuk buka, jadi semua orang yang login bayar pun harus langsung ke potong rekening, nggak dikerjakan juga Pak. Ya udah aku sabar dulu, bertahap dulu. Karena saya pentingnya rumah susun dulu nih. Saya ikuti Pak satu-satu coba nanti. Nah. Ya. Mudah-mudahan saya nggak sabar, saya sabar menanti sebetulnya. Cuma kan saya waktu juga terbatas kan. 5 tahun selesai. Orang masih ngopi, terus kalau nggak saya cari kerja. Cari kerja mainan baru lagi. Ya, makasih Pak. Pak, terima kasih Pak. Yuk, Ya Pak, makasih semua. Makasih ya. Ini cara Cina paling cepat gitu Pak. Iya, Pak. Semua langsung salam. Ya, makasih ya. Mari Pak. Ya, makasih.